Jadi maksudnya Abang dengan masuknya Adis Kadir gitu? Ya kurang lebih gitu ya. Eee, Pak Adis Kadir kan secara konsep jauh dari gagasan model pemilihan, atau seleksi hakim konstitusi. Bahkan Pak Adis Kadir kalau dicoba sandingkan syarat-syarat hakim konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, itu nggak matching gitu ya. Syarat menjadi hakim konstitusi itu haruslah seorang negarawan, statesman gitu ya. Apa arti negarawan? Itu adalah orang yang lebih dahulu mendahulukan kepentingan negaranya dibandingkan kepentingannya sendiri. Ternyata Pak Adis Kadir menurut catatan kami ketika menjadi anggota DPR lebih mementingkan kepentingan anggota DPR sendiri dengan menaikkan gaji mereka, sementara publik sedang menjerit gitu ya. Kalau DPR mengatakan sesuai prosedur, pertama DPR tidak membaca undang-undang yang mereka buat sendiri. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Said Iskandar Syah dalam kanal YouTube Alright dalam program Say It. Kali ini kita akan membahas tentang rilis dari Constitutional and Administration Law Society atau yang disebut CALS bersama Ya. Bang Ferry Amsari. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, kabar sehat? Bang, rilis kemarin itu kan dengan tema Borok Seleksi Hakim Ya, atau upaya merobohkan MK. ya. Sebenarnya bagaimana Bang konstruksi hukum di Indonesia ini? Kalau Abang bisa memastikan itu merobohkan MK. Iya, MK itu kan pengawal konstitusi kita ya, the supreme law of the land ya, hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tugas MK mengawal itu. Nah, MK karena memastikan hak-hak konstitusional kita diperjuangkan, dilindungi, maka seringkali memutus undang-undang itu bermasalah untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, MK itu produknya undang-undang itu produknya DPR dan pemerintah. Nah, itu sebabnya ketika undang-undang itu dibatalkan MK yang sering merasa tidak terima dengan putusan MK ya DPR dan pemerintah. Itu sebabnya kita melihat ada korelasinya, yaitu antara putusan MK, komposisi hakim MK, dan kemudian sikap DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang itu kan sering dipertanyakan Pak Said. Dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna, hanya berdasarkan kepentingan politik. Lalu kemudian diperbaiki oleh MK sebagian atau dibatalkan keseluruhannya untuk melindungi hak konstitusional kita. Nah, kebetulan komposisi hakim itu selalu berpihak kepada publik belakangan ini. Jadi ada sekitar 6-3, 6 orang hakim berpihak kepada publik dengan putusan-putusannya. Kita bisa lihat ada presidensial threshold, ada pemilu nasional dan daerah, ada berbagai putusan yang kemudian dianggap baik gitu ya. Nah, oleh DPR yang bentuk undang-undang kayaknya komposisi itu yang mau diubah. Mau ditempatkan orang-orang yang lebih pro kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Karena mereka sebentar lagi kan mau berencana mengubah konsep pilkada ya dari langsung menjadi tidak langsung. Nah, itu pasti melalui undang-undang. Kalau mereka segera bentuk undang-undang itu mengesahkan, nanti MK akan perbaiki lagi, akan menempatkan kekuasaan kepada publik lagi, akan menempatkan pilkada langsung begitu ya. Nah, ini yang mau dirancang dulu, diubah hakim-hakimnya. Masuklah hakim yang sesuai dengan kepentingan DPR dengan tujuan mengubah komposisi hakim sehingga nanti
hak-hak konstitusional kita ya bisa terancam. Jadi maksudnya Abang dengan masuknya Adis Kadir gitu? Ya kurang lebih begitu ya. Pak Adis Kadir kan secara konsep jauh dari gagasan model pemilihan atau seleksi hakim konstitusi. Bahkan Pak Adis Kadir kalau dicoba sandingkan syarat-syarat hakim konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu nggak matching gitu ya. Misalnya kita tahu Pak Adis Kadir itu punya problematika serius di mata publik dalam prahara Agustus. Beliau dianggap sebagai salah satu orang yang menimbulkan kerusuhan dengan pernyataannya. Ya, orang ribut karena soal gaji tunjangan DPR yang ditingkatkan, dengan kemudian oleh Pak Adis Kadir itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sementara orang lain sedang menjerit kan gitu ya. Kenapa tidak matching dengan syarat jadi hakim konstitusi? Syarat hakim konstitusi itu adalah figur yang punya integritas, ya. Menurut ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, dan memiliki kepribadian yang tidak tercela. Bagi saya dan teman-teman di CALS ya, Constitutional and Administrative Law Society itu mengabaikan perspektif publik, mengabaikan perasaan publik, itu sebuah kepribadian yang tercela. Nah, belum lagi kalau kita baca bahwa syarat menjadi hakim konstitusi itu haruslah seorang negarawan, statesman gitu ya. Apa arti negarawan itu? Adalah orang yang lebih dahulu mendahulukan kepentingan negaranya dibandingkan kepentingannya sendiri. Ternyata Pak Adis Kadir menurut catatan kami ketika menjadi anggota DPR lebih mementingkan kepentingan anggota DPR sendiri dengan menaikkan gaji mereka, sementara publik sedang menjerit gitu ya. Harusnya anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik, misalnya gaji buruh, gaji guru honorer ya, yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh anggota dewan yang memiliki kewenangan mengatur anggaran untuk ditingkatkan. Ternyata beliau malah memilih mensejahterakan dirinya dan kelompoknya terlebih dahulu. Itu bukan statement, itu bukan negarawan. Syarat berikutnya harus paham ketatanegaraan dan konstitusi. Menurut catatan kami, tidak ada sesuatu pun dari Pak Adis Kadir untuk dapat dikatakan orang yang punya kelayakan dianggap sebagai paham terhadap konstitusi dan ketatanegaraan. Kami tidak pernah baca Scopus beliau, tulisan jurnal beliau berstandar Scopus yang bisa dikatakan sebagai orang yang punya kapasitas konstitusi dan ketatanegaraan. Kami tidak pernah melihat beliau tampil di dalam adu wacana, adu diskusi dalam forum-forum ilmiah ketatanegaraan dan konstitusi. Jadi bagi saya terpenuhi syarat saja masih jauh. Jadi dugaannya adalah ya memang beliau orang yang cocok untuk ditempatkan di MK untuk dikendalikan oleh kekuatan parlemen dan pemerintah agar undang-undang berbagai kepentingan politik bisa digolkan. Terus kalau kita coba membandingkan MK sekarang situasi kayak gimana sih? Kalau Mahkamah Konstitusi sekarang tentu agak berbeda dengan Mahkamah Konstitusi saat dipimpin oleh Paman Usman ya, Uncle Usman gitu ya. Itu yang populis dipahami orang oleh terhadap Pak Anwar Usman yang merupakan iparnya Presiden Joko Widodo dan pamannya Wakil Presiden Gibran gitu ya. Ketika itu MK banyak sekali dipertanyakan orang karena mengeluarkan putusan-putusan yang menurut saya janggal. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibatalkan lalu disahkan kembali ya. Kasus memungkinkannya Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden itu juga sangat-sangat janggal, aneh sekali ya. Dan puluhan putusan lain yang dipertanyakan oleh publik. Nah, setelah pemilu 2024 kemarin, sepertinya Mahkamah Konstitusi berbenah, terutama pintu masuknya ketika Mas Kaisang sedang diupayakan pula untuk menjadi calon kepala daerah melalui perubahan undang-undang pilkada, agar syarat yang sama modelnya dengan yang dilakukan ketika kakaknya bisa menjadi wakil presiden bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan via Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah cara berpikir. Setidak-tidaknya persepsi publik bahwa MK sudah dikendalikan oleh berbagai kepentingan politik. Ketika itu MK meminta bahwa apa yang sudah diatur di undang-undang itu tetap dipertahankan sehingga Mas Kaisang tidak bisa mendaftarkan menjadi calon kepala daerah. Saat itu Uncle Usman masih sebagai Anggota tapi tidak mayoritas lagi karena sudah kena sanksi kan. Ya. Perubahan itu kentara terasa. Tiba-tiba putusan-putusan MK waktu itu sangat monumental, putusan soal memastikan agar pejabat kepolisian tidak bersentuhan di ruang sipil lagi, itu sangat monumental karena itu bertujuan memperbaiki polisi kita dan memastikan birokrasi kita profesional. Putusan soal ambang batas pencalonan presiden itu juga luar biasa. Ambang batas pencalonan kepala daerah, pemilu nasional dan daerah itu bagi saya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat monumental. Jadi MK sangat berubah. Kalau bisa dikatakan 180 derajat dengan MK waktu kepemimpinan Paman Usman. Jadi ada indikatornya lah. Kembali tentang Adis Kadir, menurut DPR mengklaim ini sesuai prosedur. Terus bagaimana sih sebenarnya letak permainannya menurut Bang Ferry? Kalau DPR mengatakan sesuai prosedur, pertama DPR tidak membaca undang-undang yang mereka buat sendiri. Saya jelaskan misalnya dari bunyi pasal per pasal ya. Misalnya dikatakan di pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa proses pemilihan hakim konstitusi itu harus transparan dan partisipatif. Maksud transparan dan partisipatif dijelaskan dalam penjelasan pasal 19 agar proses pencalonan itu diumumkan melalui media massa dan media elektronik. Sampai hari ini nggak ada pengumuman. Di titik ini saja perdebatan sudah selesai sebenarnya. Bahwa mereka tidak sesuai dengan tata cara yang semestinya harus mereka lakukan. Kedua, harus menampung aspirasi publik. Bagaimana kita bisa menampung aspirasi publik kalau ternyata tidak ada pengumuman, tidak ada proses, ini cuma calon tunggal ditunjuk langsung begitu ya. Kami berpikir harusnya kita itu diberikan kesempatan memberikan gambaran track record yang publik pahami ke DPR. Sebagaimana proses pemilihan hakim-hakim konstitusi sebelumnya, sebelum era pergantian Pak Aswanto kepada Pak Guntur Hamzah. Karena itu awal mula seleksi dengan calon tunggal. Sejak itu menurut saya seluruh proses seleksi hakim konstitusi bermasalah. Belum lagi kalau kita bicara soal pendekatan konsep. Konsepnya adalah DPR itu menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar adalah lembaga yang mengajukan ya. Jadi hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, itu konsepnya. Diajukan, bukan menseleksi. Yang dilakukan DPR adalah menseleksi. Yang diseleksi diri sendiri, yaitu anggota DPR. Kalau hakim konstitusi terdiri dari DPR, Presiden dan Mahkamah Agung itu logis. Tapi ini diajukan oleh, prosesnya seleksi. Nah, aneh bagi kami kalau kemudian DPR menempatkan orang-orangnya sendiri, sementara tugas MK mau mengoreksi undang-undang. Masa yang membuat undang-undang jadi hakim sendiri untuk mengoreksi undang-undang, kan begitu, jadi aneh. Nah, itu belum lagi kalau kita loncat dan berbicara soal etika. Sebelum Pak Adis Kadir sudah ditentukan hakim konstitusi terpilih, namanya Pak Dr. Innocentius Jonan. Dia sudah dipilih, sudah dinyatakan gitu ya, sebagai hakim konstitusi. Tapi Pak Innocentius ini kemudian tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, kemudian diabaikan saja proses pemilihannya dan diganti orang yang baru. Apa standarnya menggantikan orang yang sudah dipilih? Nggak ada. Apakah kemudian DPR mengakui proses pemilihan Pak Innocentius ada proses yang salah?
sehingga kemudian menggantikan orang. Mana penjelasannya? Nggak ada, ini tiba-tiba saja ganti orang. Jadi bagi saya banyak sekali problematika penunjukan Pak Adis Kadir dari segi personalnya. Bagi saya tidak sesuai dengan konsep syarat menjadi hakim konstitusi, dari segi proseduralnya, dari segi moralitasnya. Jadi banyak juga masalahnya. Oke, penetapan ini kan sudah terjadi. Kira-kira konflik kepentingan atau politisi duduk di sebagai hakim MK itu bagaimana itu? Ya besar ya, makanya saya menyinggung tadi Pak Said bahwa nggak cocok kalau orang yang buat undang-undang menjadi hakim konstitusi. Karena salah satu pihak di dalam pengujian undang-undang itu adalah pembentuk undang-undang. Kita publik yang akan berhak punya pengujiannya ada 4 ya, warga negara, badan hukum publik dan privat, masyarakat hukum adat dan lembaga negara yang bisa menguji undang-undang. Nah di sebelah sana itu pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR. Nah sekarang Pak Adis Kadir jadi hakim yang merupakan pembentuk undang-undang di masanya. Nah ada teman-temannya di sini. Kalau Pak Said perhatikan perjumpaan Pak Adis Kadir dengan teman-teman di DPR dalam proses pemilihan itu ditenggarai punya motif menyelamatkan undang-undang karena secara terbuka DPR menyampaikan nanti kalau sudah jadi hakim konstitusi jangan lupa ya bahwa undang-undang yang kita buat ini ada kamu di sana. Jadi maksudnya adalah mencari ruang representatif DPR di meja sidang Mahkamah Konstitusi. Itu diverbalkan ya? Diverbalkan. Tidak hanya untuk Pak Adis Kadir, terhadap Pak Inosensius juga begitu. Jadi DPR maunya seperti itu. Nah, ini kan karena DPR kecewa ya dengan beberapa pilihan mereka. Misalnya Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani itu karena partainya sudah tidak ada lagi di parlemen saat ini, tiba-tiba sangat konstitusional ya. Dia tidak merepresentasikan wajah partai manapun. Dan itu yang membuat kekecewaan DPR bahwa mereka harus cari orang-orang yang betul-betul punya korelasi dengan DPR yang kemudian bisa dikendalikan lah. Nah itu yang saya lihat tidak baik. Saya mau logikakan sederhana ya, kalau dalam pertandingan sepak bola tidak boleh perwakilan klub jadi bagian dari wasit kan. Mentang-mentang Manchester United mau melawan Liverpool ya, tapi wasitnya dari klub MU ya tidak adil. Pertandingan pasti akan dipertanyakan orang. Begitu juga proses persidangan. DPR menempatkan orang-orangnya untuk kepentingan-kepentingan mereka di pengujian undang-undang. Oke Bang, Abang kan dikenal vokal selalu di luar gitu. Padahal saya nggak bisa nyanyi kata istri saya. Sebenarnya tujuannya apa sih Bang? Tujuannya sederhana. Saya itu ngajar hukum tata negara Pak Said. Ya. Di hukum tata negara itu ada setidak-tidaknya 3 hal yang saya pahami. 1, kewenangan lembaga negara, kekuasaan, bicara kekuasaan. 2, bicara hak konstitusional warga negara sebagai pemilik daulat. 3, relasi antara keduanya. Siapa yang paling dominan, bagaimana pemenuhan hak warga negara, bagaimana menjalankan kewajiban negara. Kalau saya lihat negara sedang berjalan saat ini, itu semua berantakan. Saya ngajarnya bagaimana ke mahasiswa? Mau menjelaskan teori A, B, C, tujuannya begini, semuanya tidak sesuai. Maksudnya di era pemerintahan Prabowo? Dari era pemerintahan Pak Jokowi Dodo paling parah ya, dilanjutkan 1 tahun lebih era Presiden Prabowo, menurut saya karena sudah parah, ini melanjutkan kerusakan itu. Di titik itu ya sederhananya karena saya belajar soal itu, mengajarkan soal itu, maka yang terlihat berbeda itu yang saya ucapkan. Jadi sebenarnya bukan tujuan mau jadi vokal atau mau mengkritik ya, tapi menyederhanakan apa yang saya pahami harus diketahui oleh publik luas, termasuk pembuat kebijakan dan kekuasaan. Harus ada yang tahu bahwa mereka salah dan dampaknya akan luar biasa. Dulu sekali saya dan teman-teman itu pernah bicara soal dampak lingkungan hidup.
kalau kita melanggar konstitusi. Kan di pasal 33 itu ada 2 hal yang sangat penting. Ekonomi itu harus bertujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kedua, ekonomi dalam capaian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu adalah memperhatikan atau berwawasan lingkungan hidup. Ya dulu kita bicara kenapa dirusak hutan, padahal konstitusi kita harus berwawasan. Nah itu dianggap orang sepele saja. Ini kenapa orang konstitusi ngomong lingkungan hidup tiba-tiba begitu ya. Ya faktanya kemudian di tahun 2025 ujung kita merasakan dampak perbuatan negara melanggar konstitusi, yaitu yang menderita rakyat. Jadi orang nyusun konstitusi itu bukan kayak rapat di warung, oh kita buat begini ya. Mereka sudah pikirkan jauh ke depan dampak dan akibatnya, sehingga perlu dibuat koridor agar kekuasaan tidak menyimpang. Yang kami pahami dalam studi kami yang kita ajarkan di kampus adalah sifat kekuasaan itu menyimpang, Pak Said. Jadi orang kalau diberikan kekuasaan, dia akan berpotensi menyimpang. Kekuasaan absolut pasti dan pasti menyimpang. Itu prinsipnya Lord Acton ya. Nggak ada yang bisa membantah prinsip ini dari dulu sampai sekarang. Kalau pakai bahasa keagamaan, orang kalau sudah punya 2 gunung emas bakal minta gunung emas ketiga. Itu sifat kekuasaan. Nah, karena penyimpangan itu Pak Said, maka yang perlu diselamatkan publiknya. Kalau nggak ada orang ngomong begini, publik hanya akan penuh penderitaan. Jadi kita bicara itu hal yang ada di konstitusi. Saya mau sering bercanda sama mahasiswa, ngulang-ulang saya soal ini. Jangankan soal lingkungan hidup, soal kesejahteraan, jaminan atas kesehatan, jaminan atas pendidikan, jaminan untuk orang bisa bersuara, jaminan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Jangankan itu, konstitusi kita bahkan menjamin nasib para jomblo. Coba bayangkan Pak Said, sampai ngurus hal yang kecil seperti itu oleh konstitusi kita. Bahasa langsungnya pasal 8B itu ya. Setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Nah, jadi kalau ada nanti anak Pak Said dihalang-halangi calon mertuanya, bisa pakai pasal 28B ini. Ini hak konstitusional saya untuk menjalin pernikahan dalam takaran yang sah. Jadi sampai segitunya dibicarakan oleh konstitusi, apalagi yang hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kenapa kita bersuara? Ya karena tersimpan di sini Pak Said. Jadi sesuatu yang kita pelajari bertahun-tahun ya diucapkan saja. Abang pernah merasa terancam dengan selalu menyuarakan hal yang benar? Wah, itu pertanyaan repetisi nomor 128 itu dipertanyakan orang ya. Kamu ngomong begini nggak diancam nggak? Ada beberapa yang dikategorikan sebagai ancaman oleh banyak teman-teman. Saya juga merasa itu ancaman. Keluarga saya merasa juga ada ucapan seperti itu. Tetapi kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya di daerah, jurnalis daerah terutama ya, teman-teman aktivis daerah, apa yang terjadi dengan saya dan teman-teman yang ada di KOLS kayak kecil sekali dibandingkan apa yang dilakukan teman-teman aktivis daerah dan jurnalis daerah. Baru-baru ini kan kita memperjuangkan nasib satu keluarga jurnalis di Sumatera Utara yang dibakar hidup-hidup lah bagi kita ya, sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sandingkan apa yang terjadi dengan saya, ini kayaknya yang terjadi dengan saya itu bohong-bohongan doang ya, kecil sekali dibandingkan apa yang terjadi dengan teman-teman di Sumatera Utara. Saya tahu aktivis di daerah ada yang jarinya di ada aktivis daerah yang di sampai sekarang pembunuhnya tidak diketahui, banyak sekali. Tapi kalau ujung dari pertanyaan itu adalah apakah kamu takut, ya saya takut lah. Saya penakut orangnya Pak Said. Jadi gitu. Bang, selain berbicara, kira-kira ada langkah hukum atau gerakan sipil sih yang akan ditempuh oleh KALS dengan selesainya penunjukan dari
anggota MK satu ini? Harusnya hari ini saya punya 2 kegiatan. Diskusi di sini satu dalam podcast ini. Pagi tadi harusnya melaporkan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh DPR dalam pelantikan Pak Adis Kadir itu melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bisa berdampak tidak sahnya proses pemilihan itu dan berdampak tidak sahnya penunjukan pelantikan Pak Adis Kadir. Itu akan kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pagi yang sama ini kami akan berencana untuk melaporkan problematika etis di dalam proses ini terhadap Pak Adis Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Banyak orang yang bertanya kenapa melaporkan kepada MK. Bukankah Pak Adis Kadir ketika itu belum jadi hakim konstitusi? Hakim konstitusi kan tidak bisa dilaporkan etik terhadap hal-hal yang sebelum itu. Bagi saya itu pendekatan yang salah. Kalau cara berpikirnya hanya saat hakim konstitusi dilantik, maka pertanyaan besarnya, kalau kemudian hari setelah seseorang jadi hakim konstitusi, diketahui dia pernah mencuri gitu ya, atau pernah kemudian melakukan nilai pelanggaran etik-etik yang menurut kita berat gitu ya, apakah dia akan tetap jadi hakim konstitusi? Harusnya orang yang sama cacat moralnya dari awal hingga akhir. Jadi memang hakim itu tidak boleh punya cacat moral bawaan gitu ya. Kecuali kalau dia main sepak bola tiba-tiba nekel kawannya, itu bukan problematika etik bawaan tuh. Nah bagi saya kalau seandainya seseorang tidak boleh mencuri sebelum jadi hakim konstitusi atau melakukan pelanggaran etis yang tidak sekedar pidana, tetapi itu dilakukan sebelumnya, ya bisa dilaporkan. Harusnya MK bisa menerima itu dan mengoreksi. Nah, di mana letak tautannya dengan proses seleksi Pak Adis Kadir? Pak Adis Kadir itu kan orang yang harusnya dianggap negarawan, paham konstitusi ketatanegaraan, melakukan perbuatan tidak tercela. Nah bagi saya karena dia paham, dia harusnya tahu proses itu melanggar adab. Sudah ada orang dipilih sebelumnya, kok dia kemudian ngambil orang yang proses yang dipilih itu tanpa ada masalah terhadap orang yang sudah pernah dipilih. Bagi saya itu kayak di dalam agama saya itu kayak orang sudah tunangan terus didekatin lagi oleh orang untuk, itu kan nggak boleh gitu. Orang sudah mengikatkan dirinya. Bayangkan nasib Pak Innocentius itu, sudah dibawa MK pergi diskusi ceramah dalam berbagai forum, tiba-tiba batal jadi hakim konstitusi. Jadi ini cara yang tidak patut, yang menurut saya melanggar etik. Dan kawan-kawan KALS berpikir hal yang sama dan ingin melaporkannya ke MK. Jadi sebenarnya nggak layak gitu ya? Bagi kami tidak layak, karena masa negarawan mencari dan mengambil jabatan orang lain ya di menjelang dia dilantik, kan tidak patut sama sekali. Nggak tendensius. Tendensiusnya apa? Saya tidak kenal Pak Adis Kadir, tidak punya korelasi dendam dengan partainya Pak Adis Kadir, tidak pernah bermasalah dengan DPR. Barusan minggu kemarin saya diundang oleh DPR untuk memberikan pandangan. Jadi tendensiusnya apa gitu ya? Dan kok harus tendensius? Karena ini problematika konstitusional kita. Imajinasi saya hanya akan berjuang untuk kepentingan saya dan publik ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi kalau saya yakin hakimnya betul-betul bisa dipercaya. Jangan-jangan kita nanti baru menyesal setelah putusan-putusan MK menunjukkan keberpihakan kepada berbagai kepentingan. Bang, sebagai akademisi, kira-kira kalau konstruksi hukum yang bagus itu seperti apa sih bila kita komparasi dengan hukum di Indonesia? Sebenarnya tentu jawaban paling umum jamak kita dengar adalah tidak ada hukum buatan manusia yang paripurna ya. Ada selalu kelemahan yang ada. Tapi kalau mau kita berupaya, standarnya adalah patuh dan taat kepada konstitusi sebagai aturan main tertinggi. Jadi kita sudah sepakat buat konstitusi, kita ikutin tuh payungnya.
jangan kemudian dengan berbagai cara menabrak payung itu. Itu satu, substansi. Ya. Struktural, harusnya orang-orang itu diisi dengan aparat hukum yang bisa dipercaya. Kita seberapa banyak sih kita percaya dengan aparat hukum kita? Mana sekarang aparat hukum kita yang dikenal sebagai tokoh-tokoh seperti dulu ya, yang katakanlah kita bisa dengar kalau pemikir Prof. Sacipto Raharjo. Kalau kita mau aparat penegak hukum ada Pak Hugeng. Apa kata Gus Dur, hanya ada 3 polisi baik di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur dan Hugeng gitu ya. Saking kredibilitasnya bisa dipercaya. Kita ada Jaksa Agung Lopa. Baharudin Lopa yang semua orang tahu kejujuran dan integritasnya. Kita punya Hakim Agung yang sangat ditakuti oleh para koruptor ya, alumni UI, kok saya lupa namanya. Beliau sangat dihormati. Semua koruptor takut naik kasasi perkara karena akan jauh lebih berat kalau di tangan beliau. Jadi kita punya figur-figur yang bisa kita sebut. Kalau sekarang gitu. Hakim mana yang kita bisa lihat sebagai orang yang inilah sosok hakim yang sesungguhnya. Inilah jaksa agung yang luar biasa. Inilah advokat yang baik. Inilah polisi yang jujur begitu ya. Nah, bagi saya bukan berarti tidak banyak orang baik di dalam kekuasaan ini, tapi mungkin mereka tidak menjabat. Jadi jaksa kecil di pelosok mana begitu ya, hakim di kampung mana, itu jadi problematika karena figur menjadi penting. Ada ungkapan dari seorang profesor Belanda, dia Belanda Jerman, namanya Taverne, Profesor Taverne. Dia selalu nantang orang, kasih saya undang-undang yang paling buruk sekalipun, tapi kasih saya aparat penegak hukum terbaik, saya jamin hukum akan jadi baik. Jadi tergantung individunya ya. Karena individunya, masalahnya individu itu dikawal dengan undang-undang sehingga bisa dikendalikan kan. Jadi kedua-duanya penting. Masalah di Indonesia sudah undang-undangnya buruk, individunya buruk. Jadi kita punya dampak double terhadap hukum itu. Nah, ketika budaya hukum menjadi problematika kita tuh nggak percaya hukum. Padahal hukum itu nasib semua. Hukum hanya dianggap sebagai miliknya orang hukum. Padahal hukum itu bukan milik orang hukum. Orang hukum hanya belajar ilmu hukum. Padahal keadilan ada di sini. Nggak bisa dipelajari hanya di kampus. Ini berproses ini. Nilai moral etika itu nggak bisa. Nah, kita itu menurut saya kalau ada sesuatu yang salah harus bicara sama-sama. Kalau tidak, semua masalah dan dampak hukum suatu waktu akan terdampak kepada kita. Jadi kayak podcast ini, kalau podcast ini tidak bicara hukum, suatu waktu seluruh ketidakadilan yang datang di sekeliling kita itu akan terimbas kepada kita juga. Jadi bagi saya orang juga perlu paham hukum dan ikut terlibat menyuarakan hukum itu. Baik pemirsa Oret dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Ferry Amsari. Bagaimana kita dapat pencerahan soal hukum nih Bang. Makasih. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom ini. Terima kasih Bang Ferry Sama-sama, atas pencerahannya. Sampai jumpa.